Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Hari ini Bu Guru punya gambar. Tolong dilihat ya, menurut kalian ini gambar apa sih? Ya bener, gambar pengangguran. Selanjutnya Bu Guru juga punya video. Kita tonton ya videonya. Kita ke informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis di mana jumlah pengangguran baru bertambah 2,67 juta orang akibat pandemi COVID-19. Total pengangguran di Indonesia mencapai atau menjadi 9,77 juta orang, diiringi naiknya angkatan kerja baru sebanyak 2,36 juta orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengangguran melebar seiring dengan perlambatan perekonomian. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja dirumahkan, dan penurunan jam kerja. Hal ini menyebabkan 2,36 juta angkatan kerja baru kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Imbas pandemi, tingkat pengangguran terbuka naik dari Agustus 2019 5,23% atau 7,1 juta orang menjadi 7,07% atau 9,77 juta orang. Baik pengangguran di perkotaan maupun pedesaan ini mengalami kenaikan. Angkatan kerja baru juga bertambah 2,36 juta orang, sementara penurunan lapangan kerja terjadi 310 ribu orang dan ini menyebabkan naiknya pekerja di sektor informal. Dan 24 orang. Tingkat pengangguran ini kalau kita lihat tambahan pengangguran akibat adanya COVID adalah 2,6, tambahan angkatan kerja baru yang kemudian mencari kerja adalah 2,36 juta, dan penurunan lapangan kerja yang diciptakan adalah sebesar 0,31 juta. Ya, benar sekali. Ini video tentang pengangguran. Kita hari ini akan membahas tentang materi pengangguran. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru akan ngasih tahu tentang tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu siswa mampu memahami tentang definisi pengangguran. Yang kedua, siswa mampu memahami tentang jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis tentang dampak pengangguran. Dan yang keempat, siswa mampu menganalisis tentang solusi dari pengangguran. Kita langsung masuk ke materi ya. Materi pertama adalah definisi pengangguran. Menurut Sukernas, survei keadaan Angkatan Kerja Nasional, definisi pengangguran itu ada 4, yaitu 1, mereka yang mencari pekerjaan atau yang tidak bekerja. Yang kedua, mereka yang sedang membuka usaha atau memulai usaha. Dan yang ketiga, mereka yang tidak bekerja karena mereka sudah berpikir bahwa mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan, disebut dengan pengangguran putus asa. Yang keempat adalah pengangguran yang dimana mereka sebenarnya sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum bekerja. Sehingga pengangguran secara umum adalah mereka yang tidak bekerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Paham? Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pengangguran. Di sini jenis-jenis pengangguran ada 2, yaitu berdasarkan penyebab dan pengangguran berdasarkan sifatnya. Berdasarkan penyebab di sini pengangguran ada 6, yaitu pengangguran struktural adalah pengangguran di mana adanya perubahan-perubahan struktur dalam perekonomian. Lalu pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran di mana pengangguran tersebut adanya perubahan-perubahan dalam perekonomian di mana perekonomian tersebut semakin menurun, permintaan akan barang dan jasa juga semakin menurun, sehingga mau tidak mau perusahaan akan mengurangi tenaga kerja. Selanjutnya adalah pengangguran friksional, di mana si pencari pekerjaan ini tidak mengetahui tentang lowongan pekerjaan. Yang keempat adalah pengangguran musiman, yaitu pengangguran di mana mengikuti perubahan musim, contohnya petani. Selanjutnya adalah pengangguran teknologi, pengangguran di mana yang dulunya memakai tenaga manusia, sekarang beralih ke tenaga mesin. Selanjutnya adalah pengangguran voluntary, di mana pengangguran ini sebenarnya mampu untuk bekerja, tetapi dia dengan sukarela tidak bekerja, dikarenakan dia berpikir bahwa
sudah mendapatkan warisan dari orang tuanya atau dari faktor-faktor lainnya. Paham? Selanjutnya adalah pengangguran berdasarkan sifatnya. Di sini ada 3, yaitu pengangguran terbuka adalah di mana pengangguran tersebut tidak bekerja dikarenakan tidak adanya lowongan pekerjaan atau dikarenakan karena ketidaksamaan antara lowongan pekerjaan dengan latar pendidikannya. Yang kedua adalah pengangguran setengah menganggur, di mana dalam 1 minggu jam kerjanya tidak lebih dari 14 jam. Pengangguran terselubung, di mana pengangguran ini tidak optimum, di mana yang seharusnya pegawainya hanya 2 orang, tetapi ternyata diisi dengan 3 orang, sehingga yang satu ini dinamakan pengangguran terselubung. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran di sini ada 2 ya, yaitu terganggunya stabilitasan ekonomi, baik dari permintaan maupun penawaran agregat. Yang kedua, terganggunya stabilitas sosial politik. Pertama, kita membahas tentang permintaan agregat. Permintaan agregat yaitu di mana kita bekerja diharuskan untuk kita bisa membeli barang atau jasa. Jika pengangguran strukturalnya ini semakin meninggi, maka itu akan mengakibatkan permintaan akan barang atau jasa ini semakin menurun. Dan yang kedua, penawaran agregat, di mana jika permintaannya sudah menurun dan permintaan akan barang jasa semakin menurun, produksinya juga semakin menurun, biaya per unitnya akan semakin meninggi. Itu akan menyebabkan penawaran agregatnya menurun. Itu juga akan mengancam kestabilan pembangunan dan kestabilan perekonomian. Selanjutnya adalah kita membahas di materi selanjutnya, yaitu tentang solusi dari pengangguran. Solusi pengangguran di sini ada 3. Apa saja? Siapa yang tahu? Oke, solusi pengangguran di sini ada 3, yaitu 1, di mana kita memberi pelatihan kepada si pengangguran ini agar pengangguran tersebut bisa siap bekerja. Dan yang kedua, memindahkan industri padat karya ke tempat di mana tempat tersebut banyak sekali pengangguran, sehingga tempat tersebut akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja, sehingga akan mengurangi pengangguran. Sekian dari penjelasan Ibu Guru. Sekarang waktunya kuis. Ibu Guru di sini sudah mengirim link atau aplikasi di HP kalian masing-masing. Silakan dibuka dan diisi ya. Semangat! Sudah selesai? Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak karena sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru dari pembelajaran hari ini. Ibu Guru tutup dulu. Sampai bertemu di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.